Kita sampaikan pembacaan ayat-ayat. Wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Bapak Jailani beserta Ibu yang mulia, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, dalam rangka Darul Arkam yang ini kami mengaturkan banyak terima kasih seluruh hadirin dan hadirat, kuat dan luhur dari Bapak Haji Nurtani. Lantai atas untuk ruang sholat utama, lantai bawah digunakan untuk ruang sholat utama. Bapak Presiden dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, 7,9 juta rupiah. Masa pembangunan 7,7 miliar.
Di masjid kita menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Itulah wajah kita bangsa ini. Bayangkan kalau sholat dengan bahasa masing-masing, ramai masjid. Di masjid kita melihat ada imam, ada makmum. Makmum siapa saja boleh. Fikih tidak pernah mempersoalkan siapa makmum. Pemabuk boleh jadi makmum. Pencuri boleh jadi makmum. Yang bacaannya tidak fasih boleh jadi makmum. Yang tertinggal satu rakaat pun masih boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Ini siapa yang mau jadi imam? Kalau makmum gak usah dipilih siapa saja boleh. Dan sholat memberikan indikasi bahasa demokrasi. Kata Nabi kalau milih imam itu pertama akhlak umum di catatan 20 masjid. Yang jadi imam yang paling alim di makmum, yang punya ilmu, punya konsep, punya wawasan, punya pandangan jauh ke depan. Jangan jadi imam yang bodoh, rusak sholat. Ada sebuah anekdot. 3 orang bodoh sholat di sebuah surau. Suraunya sudah tua, banyak ikut pula. Ketika kata dia mengumumkan di selawat baru sampai akal, ada tikus jatuh pas di depan imam. Imam lantaran terkejut refleks ada tikusnya. Rusaklah sholat. Temannya yang jadi makmum di belakang. Ini maksudnya mau menegur, bagus maksudnya. Mau menegur, tapi kan ada ngerti bagaimana cara menegur imam. Lalu kita sambil oleh dari sana tidak boleh ngomong. Perjalanan yang dari sini kan tidak cukup. Harus dengan penguasaan sudah 2 yang batal. Yang satu terakhir mestinya selamat. Yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peresmian Masjid Jami Darul Askar. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir bersama kaum muslimin dan muslimat pada peresmian masjid ini, karena masjid memiliki posisi strategis dalam menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam membangun masyarakat. Langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan hijrah ke Madinah adalah mendirikan masjid. Masjid yang beliau dirikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, tetapi juga berfungsi sebagai sentra pengembangan umat dan menjadi pusat pembangunan peradaban. Dari masjidlah dasar-dasar pembentukan masyarakat Madani beliau letakkan dan semua. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, mendirikan dan memakmurkan masjid pada kondisi bangsa sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk di dalamnya krisis akhlak, terasa sangat penting. Kalau kita renungkan lebih dalam krisis yang melanda bangsa kita, penyebabnya adalah kesalahan pengelolaan dalam memanfaatkan anugerah Tuhan yang kita miliki. Kesalahan pengelolaan dari sudut pandang ajaran Islam sesungguhnya dapat dilihat sebagai wujud dari tidak pandainya kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agama mengajarkan
mengembangkan dan menyelamatkan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dengan demikian, pengelolaan kehidupan yang baik dalam politik aspek kehidupan bukan salah satu wujud dari rasa syukur terhadap nikmat Tuhan yang kita miliki. Kesalahan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau karena kesenangan. Dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan oleh berbagai komponen masyarakat yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai akhlak termulia. Kesalahan dalam pengelolaan kehidupan tidak hanya merugikan sebagian besar masyarakat yang tidak bersalah, tetapi juga dapat berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kesalahan pengelolaan yang terjadi karena ketidaktahuan sebetulnya lebih mudah diatasi dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pengelola sumber daya yang dimiliki bangsa, baik mereka yang berada di birokrasi pemerintahan maupun mereka yang berada di sektor swasta. Tetapi kesalahan pengelolaan yang disebabkan oleh memudahnya etika dan moral tidaklah mudah diperbaiki dan memerlukan waktu dan perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk memperbaiki peran alim ulama, pemimpin, dan penyelenggara negara, politikus, cendekiawan, budayawan, pemimpin masyarakat, dan para pengusaha amat diperlukan untuk tampil menjadi contoh dan teladan. Tanpa dukungan itu, proses perubahan dan pembaharuan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa salah satu jalan yang harus kita tempuh untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang melanda kehidupan bangsa kita adalah mengubah perilaku dan budaya kita secara bertahap dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai akhlak mulia yang pernah dimiliki dan dicontohkan oleh orang tua kita, para pendiri bangsa, dan terutama para ulama kita. Sejarah telah mencatat bahwa modal dasar para pendiri bangsa dan para ulama kita dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah semangat kebangsaan yang tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai akhlak yang mulia tercermin dalam perilaku dan perbuatan yang dilakukan. Kekuatan etika dan akhlak mulia itulah yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti pemimpin. Perilaku dan perbuatan yang dilandasi akhlak mulia ini pula yang menyebabkan umat mendengarkan dan mengikuti fatwa para ulama. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, apapun yang terjadi karena memudahnya nilai-nilai etika dan moral, saya melihat peran masjid sangat strategis dan sentral. Masjid merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga masjid merupakan cermin dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jika pengelolaan masjid tidak beres, maka itu adalah cerminan ketidakberesan di masyarakat. Jika masjid tidak menunjukkan kebersihan, maka itu adalah cerminan kebersihan masyarakat di sekitar. Masjid merupakan cerminan dari kedisiplinan, ketertiban, dan penghargaan masyarakat terhadap waktu. Bahkan masjid merupakan tempat masyarakat belajar dan mengembangkan pengelolaan, mengembangkan kehidupan bermusyawarah secara demokratis
Maka pengembangan pengelolaan masjid perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Kita patut bersyukur karena beberapa masjid di Indonesia telah berhasil mengembangkan sistem pengelolaan yang baik, sehingga berkembang sebagai sentra kegiatan dan pemberdayaan umat. Saya berharap masjid-masjid lain dapat segera menyusuri, membangun dan meningkatkan sistem pengelolaannya sehingga mampu berperan sebagai sentra kegiatan dan peradaban masyarakat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, masjid juga harus mampu menangkap realita kehidupan yang berkembang dalam masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Masjid harus peka terhadap kondisi sosial ekonomi, bahkan terhadap gejolak sosial yang berkembang, sehingga masjid dapat mencegah persoalan yang berpotensi menimbulkan perpecahan sebelum hal itu terjadi. Sehubungan dengan ini, karena insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki masa sidang umum. Saya berharap setiap masjid dan tempat peribadatan lain di seluruh Indonesia dapat mengajak umatnya untuk menciptakan suasana kedamaian dan ketenangan. Hal ini diperlukan agar wakil kita di MPR nanti dapat bersidang dan mengambil keputusan penting yang menyangkut masa depan bangsa secara bijaksana, demokratis, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan semoga para wakil kita di MPR nanti senantiasa diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jalan yang lurus dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa hal yang mendapat saya kemukakan pada kesempatan ini. Saya berharap dan mengajak umat Islam untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang memberi makna bagi pencerahan kehidupan jamaah dan masyarakat sekitar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Masjid Darul Askar saya buka dengan resmi. Semoga Allah Selaku Ibu Alita Marsanti, Bapak Kiai Haji Jamiluddin Indonesia beserta Ibu, Bapak Kiai Haji M. Fatal Sekali beserta Ibu. Dan mohon berkenan Ibu Basri Ainul Habibi melepas simbol untayan lagi. Kepada seluruh tamu undangan kami mohon berkenan di Jawa Tengah.